Ini antara 8 sampai 9 kiloan. Ini lumayan. Halo Mas sekarang kita upgrade hasil panen di bulan September 2024 ya. Jadi nanti supaya teman-teman itu dapat mempertimbangkan bagaimana pola pemupukan yang saya lakukan dengan hasil TBS yang saya dapatkan. Jadi kali ini di tanggal 1 Oktober 2024 saya sudah panen lagi. Jadi untuk panenan di bulan September itu 2 kali ya. Di tanggal 10 itu di bulan 9, kemudian di tanggal 21 bulan 9. Nah sekarang tanggal 1 Oktober, berarti ini sudah tepat 10 hari lagi sudah panen. Jadi untuk buahnya seperti ini, sudah mulai merah semua. Ini nanti kalau dibuat 15 hari terlalu banyak yang berondol, jadi kita rotasi 10 hari saja. Jadi kita langsung saja Mas ya. Untuk hasil panen di bulan September, yang pertama di tanggal 10 bulan 9 itu mendapatkan hasil kotornya 750 kilo. Itu sudah mulai meningkat di tanggal 10 bulan 9 itu. Kemudian ada potongan 45 kilo, itu kurang lebih sekitar 6%. Jadi hasil bersihnya adalah 705 kilo. Untuk harganya 2.400 untuk buah yang di bawah 10 kilo ini ya. Jadi kalau yang buah 10 kilo ke atas itu sudah sekitar 2.560 sampai 2.600. Kemudian untuk panenan di tanggal 21 bulan 9 2024, 1 bulan panen 2 kali, itu mendapatkan tonase kotornya 1 ton 30 kilo. Ada potongan sekitar 72 kilo. Ini kurang lebih sekitar 7% potongannya ya. Jadi hasil bersih yang saya dapatkan untuk panenan tanggal 21 bulan 9 adalah 958 kilo. Untuk harga TBS nya masih sama di harga Rp 2.400 ya. Jadi untuk hasil selama bulan September, hasil tonasenya itu mendapatkan 1 ton 663. Itu hasil bersihnya ya Mas di luar potongannya. Kemudian untuk hasil di tanggal 10 itu jumlah tandannya ada 160 tandan yang mendapatkan 705 kilo di tanggal 10 ya. Kemudian di tanggal 21 mendapatkan total 208 tandan. Itu yang mendapatkan 1 ton 30 kilo ini. Ya, 1 ton 30 kilo. Panen di bulan September itu mendapatkan 1 ton 663 kilo. Dikalikan dengan harga 2.400 sudah mendapatkan hasil uangnya ya. 3.991.200 rupiah. Tetapi yang panen kedua ini karena saya menggunakan mobil, jadi ada potongan 30.000 rupiah. Jadi hasil bersih yang saya dapatkan adalah 3.961.000. Jadi biaya pupuk yang saya keluarkan 9 kilo NPK di TM2 ini mudah-mudahan terbayar. Karena memang dalam 1 bulan saja saya sudah bisa mendapatkan hampir 4 juta rupiah. Itu di panenan di bulan September. Jadi ini sebenarnya yang dapat dipanen itu belum semuanya. Yang di buah TM2 ini masih banyak yang buah masih mengkal ya, masih mentah-mentah belum bisa dipanen. Kalau yang sudah dipanen rata-rata ada yang bisa menurunkan 3 sampai 5 tandan, ada juga yang sampai 8 tandan. Jadi karena masak bersamaan, jadi buahnya jadi cepat habis juga. Jadi buat teman-teman, meskipun kita memang mengeluarkan biaya pupuk itu lumayan banyak ya. Karena kemarin saya melakukan pemupukan dengan sistem 6 bulan sekali, jadi 4,5 kilo.
itu kurang lebih kemarin menghabiskan pendanaan sekitar 6 juta. Jadi biaya 6 juta itu kalau memang hasil yang didapatkan bisa bertahan seperti ini, maka 2 bulan hasil dari saya panen itu udah bisa untuk pemupukan selanjutnya di 6 bulan ke depan. Jadi sisa hasilnya itu masih bisa untuk kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi buat teman-teman, kalau memang niat berkebun kelapa sawit itu kita jangan takut dengan yang namanya pembiayaan. Mau bagaimanapun juga pembiayaan itu wajib kita berikan. Jadi kalau menggunakan pupuk kimia itu karena memang di situ kandungan unsur haranya, grade fertilizernya sudah jelas. Tata cara pemakaiannya juga sudah saya jelaskan di beberapa video saya yang lalu. Jadi silahkan teman-teman klik saja di video-video saya yang sudah lama. Sudah saya jelaskan tentang pemakaian pupuk NPK 13827 dengan takaran 9 kilo. Jadi 9 kilo itu kita pakai sampai umur 8 tahun tanpa ada penambahan KCl maupun urea ya. Jadi memang murni hanya pemakaian NPK 13827, hanya ada penambahan dolomit dan juga kisrit. Untuk borat hanya untuk yang memang benar-benar perlu penambahan saja. Kalau nggak perlu penambahan, masih normal dalam bentuk panjang pelepahnya, maka nggak perlu lagi ditambahkan dengan borat. Jadi buat teman-teman ya, hasil yang saya dapatkan ini tentunya masih bisa meningkat lagi untuk beberapa bulan ke depan, karena sekarang curah hujan itu masih kurang. Jadi dalam beberapa minggu ini hujan juga cuma 1 kali 2 kali. Jadi secara kebutuhan air itu masih kurang. Pupuk yang saya berikan kemarin itu juga masih belum terserap dengan baik. Jadi mudah-mudahan nanti di bulan 12, 1, 2, 3 curah hujan sudah cukup lebat. Jadi unsur hara yang diberikan 4,5 kemarin sudah dapat terserap dengan baik, sehingga pembesaran tandan menjadi lebih baik lagi. Potensi TBS per bulannya nanti mudah-mudahan bisa tembus sampai di angka 2,5 ton lah. Itu target saya sebenarnya. Kalau lebih dari 2,5 ton, misalnya seperti panenan di bulan Oktober ini ya. Karena sekarang tanggal 1 Oktober, nanti kalau rotasi 10 hari sekali, berarti di bulan Oktober nanti bisa panen 3 kali. Jadi kemungkinan panenan di bulan Oktober nanti bisa tembus 2,5 ton. Diambil rata-ratanya saja. Kalau lebih ya alhamdulillah, kalau kurang dari itu disyukuri saja. Ini ya. Jadi untuk sementara buahnya ini yang ukuran paling besar. Untuk rata-ratanya seperti ini. Jadi kurang lebih kalau ditimbang secara berat tandan, yang kecil ini antara 7 sampai 8 kilo. Kalau yang ini sudah ada 10 kiloan lebih mungkin. Ini ya. 6, 7, 8. Nah, kalau yang kecil ini mungkin sekitar 5 kiloan. Jadi sebagian itu memang masih ada yang buah TM1 ya. Jadi karena waktu pembuahan itu dia enggak seragam, karena masih ada yang didominasi bunga jantan, kemudian pembuahannya telat, maka ini masih masuk kategori TM1 yang kecil-kecil ini. Nah, ini juga TM1. Jadi masih lumayan, meskipun TM1 masih bisa menyumbang berat tonase di TM2. Kita lihat yang kemarin masuk panen lumayan banyak ya. Kita tengok sebelah sini. Nah, jadi ini kemarin panen lumayan banyak turunnya. Di sekitar 8 tandan. Ini tadi ditambah 3 tandan. Kemarin ini total ada 3 spiral. Jadi sekarang sudah mulai berkurang. Ini yang spiral atas ya, spiral yang ketiga. Di atasnya sudah muncul bunga jantan lagi. Kemudian yang di bagian sebelah sini sudah muncul bunga betina lagi. Jadi kemungkinan ini akan tetap ada 4 spiral nantinya. Jadi ada jeda bunga jantan sekitar 7 bunga jantan. Jadi yang satu itu jadi bunga betina, berarti ada sekitar 7 karena memang satu spiral di bagian atasnya. Jadi meskipun ada bunga jantan seperti itu, nanti secara potensi produksi itu kita masih tetap akan lebih baik ya. Karena nanti breedsetnya tetap akan lebih mantap lagi. Kita tengok yang sebelah sana, yang masih full tapi masih belum bisa dipanen karena memang masih mengkal. Kita cek ke sana yuk. Nah, ini dia. Di sebelah sini ada yang sedikit ini lumayan sudah mau masak ya, tapi masih kuning kunyit, jadi kita tunggu saja. Di 10 hari ke depan ini bisa diturunkan. Nah, untuk yang buah ini murni TM2 tetapi belum masak sempurna.
Jadi ini sudah ada 3 spiral ya, yang di atas ini masih belum mekar semua. Jadi meskipun terlihat seperti pelepah kuning, tapi ini bukan Dura, ini Tenera. Jadi karena warna pelepahnya mungkin turun seperti induknya Dura Deli, jadi warna pelepahnya menjadi kuning juga. Tapi secara produktivitas ini lumayan bagus. Dari besar tandan juga lumayan, dari potensi TBS-nya juga lumayan. Ini masuk kategori Tenera. Jadi teman-teman kalau ada yang pelepah warna kuning ini, jangan langsung diklaim bahwa itu Dura ya. Harus dilakukan pemecahan cangkangnya supaya kita ketahui apakah ini Dura atau Tenera. Justru satu batang yang di sebelah sana itu ada yang warnanya pelepahnya hijau, justru marah Dura. Jadi ada kontaminasi Dura sebanyak 4 batang di kebun saya ini ya. Dari PPKS 239 ada 4 batang. Dari total 146 ini ada 4 batang yang memang positif Dura. Kalau yang pelepah kuning ini justru Tenera. Ini masih mantap ya. Itu TM2. Kita cek ke sana lagi. Itu yang buahnya juga mantap-mantap. Nah, untuk yang itu belum saya panen. Jadi nanti kita ke sana manen ya. Ya, jadi buahnya lumayan besar-besar. Ini yang spiral bawah ini sudah mulai saya panen. Ini mulai spiral yang kedua. Jadi kalau seperti ini buahnya apa enggak jos mas ya. Jadi menanam varietas unggul itu dapat dipastikan hasil dan produktivitasnya itu terjamin. Jadi buat teman-teman kalau memang mau nanam varietas unggul, dalam pola pemupukannya itu kita jangan ragu-ragu. Karena memang dalam proses pemupukan itu kita membutuhkan biaya yang nggak cukup sedikit ya. Kalau hanya kita mengandalkan pupuk organik, kalau memang tersedia di rumah atau memang beternak kambing atau sapi silahkan gunakan, tetapi dengan takaran yang sangat banyak. Satu batang itu bisa mencapai 200 kilo hanya untuk kebutuhan per tahunnya. Jadi kalau dikalikan 1 hektar itu lumayan banyak. Kalau beternak silahkan gunakan. Itu juga mengandung NPK yang lumayan tinggi dengan catatan pemakaian harus 200 kilo per batang per tahunnya. Itu nanti akan setara seperti ini buahnya. Meskipun tidak menggunakan kimia, hanya menggunakan kohe kambing atau kohe sapi, itu sama saja ya mas. Nanti hasilnya seperti ini dengan catatan bahwa pemakaiannya harus 200 kilo per batang per tahun. Dilebihkan juga boleh. Untuk kimianya silahkan gunakan borat dan juga kisrit, dolomit, itu wajib juga jika menggunakan pupuk organik kohe ya. Oke mas. Jadi di TM2 seperti ini hasilnya. Kemudian untuk potensi panen yang saya dapatkan di bulan September itu 1 ton 663. Kemudian dikalikan harga 2.400 didapatkanlah hasil bersih 3.961.000. Itu sudah lumayan mas ya. Jadi kalau ditambahkan sekitar 40.000 lagi maka pendapatannya sudah mencapai 4 juta rupiah per bulannya. Jadi kalau kita memang benar-benar serius dalam berkebun kelapa sawit, tidak ragu-ragu dalam pengadaan biaya pupuknya, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian pendapatan per bulannya juga akan langsung meningkat. Meskipun baru di TM2, sekarang umur 3 tahun 5 bulan di bulan Oktober ini ya. Di bulan September kemarin masih 3 tahun 4 bulan. Jadi hasilnya sudah seperti ini, pendapatannya juga sudah lumayan. Jadi kalau memang teman-teman serius dalam berkebun kelapa sawit, jangan takut dengan biayanya, lakukanlah dengan sebaik-baiknya supaya hasil kebunmu itu menjadi lebih baik. Oke ya. Jadi mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat buat teman-teman. Tidak bimbang lagi dalam mengeluarkan biaya pupuknya karena hasil yang didapatkan itu memang sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan sampai benar-benar di usia 8 tahun ya, akan terus saya update hasil-hasil panen per bulannya nanti supaya teman-teman itu tambah yakin tentang apa yang saya sampaikan. Penggunaan pupuk 9 kilo per batang per tahun, kisrit 1 kilo per batang per tahun, dan juga dolomit 3 kilo per batang per tahun. Jadi nanti teman-teman akan tahu bagaimana hasil grafik secara dari bulan ke bulan ya. Jadi pendapatannya berapa, maka teman-teman sudah tidak ragu lagi dalam penggunaan pupuknya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman dukung saya di like, komen, dan juga subscribe ya.
Mas.